Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Astami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mereview tentang Moderating Engineering Management, Quality of Internal Auditor, Business Strategy, dan Sustainability Reporting on Economic Performance. Nah, di sini apa yang menjadi isu, risk gap, dan fenomena? Yang pertama ada motivasi atau isu. Kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengambilan saham atas intervensi yang dilakukan oleh investor. Yang kedua ada research gap. Kinerja ekonomi dapat dilihat lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya yang baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tingkat tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi, antara lain kualitas auditor internal, strategi bisnis, sustainability report, dan earning management. Menurut buku Rosidah pada tahun 2013 mengatakan bahwa audit internal adalah pemaksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah dilakukan, peraturan pemerintah, dan ketentuan ikatan profesional yang berlaku. Auditor internal melakukan kajian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi secara independen dan objektif terhadap kegiatan perusahaan atau organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuan. Yang ketiga ada fenomena. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi mulai banyak dilakukan oleh para penelitian. Pembaharuan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi. Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan manajemen yang dinilai presentasi dalam menghasilkan laba akan cenderung mengelola laba secara oportunis. Hal ini mengatakan penurunan tingkat kinerja ekonomi atau economic performance sebagai akibat dari praktik manajemen laba yang didasarkan pada perilaku oportunistik seorang manajer. Nah, adapun artikel utama dalam penelitian yang pertama ada kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional. Yang kedua ada kualitas audit adalah kemungkinan auditor mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Yang ketiga, berbicara mengenai para manajer tidak terlepas dari perannya dalam menentukan strategi bisnis perusahaan dalam kapasitasnya sebagai penyediaan laporan keuangan di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan. Kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis. Adapun kebaharuan atau novelty. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan
sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Di sini peneliti sudah cukup jelas menjelaskan novelty pada bagian abstraksi. Adapun riset quality, yang pertama, apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kedua, apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang ketiga, apakah sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang keempat, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kelima, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? Yang keenam, manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketujuh, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Nah, adapun tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang kedelapan, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Di sini terdapat kontribusi penelitian. Yang pertama, kinerja ekonomi atau economic performance adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan dan kinerja perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja atau suatu perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Junaidi dan Nurdiono berpendapat bahwa kualitas audit adalah suatu konsep yang menunjukkan bahwa auditor dapat melaksanakan tugas profesionalnya berdasarkan etika profesi, kompetisi, dan independensi. Menurut Arif Tiara, strategi bisnis perusahaan mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan karena semua aktivitas yang dilakukan dan semua keputusan bisnis dibuat oleh manajer harus berjalan dengan strategi bisnis. Adapun grand teori yang digunakan, yang itu ada dua. Stewardship theory. Stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Dengan demikian, teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memasilitasi tindakan yang efektif. Yang kedua, teori akuntansi positif. Teori ini dipelopori oleh West dan Zimmerman yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajemen atau pembuat laporan keuangan. Adapun keterkaitan grand teori. Stewardship teori, masalah yang terjadi adalah pengaruh struktur organisasi membantu eksekutif untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana kinerja perusahaan yang baik. Struktur ini akan memfasilitasi tujuan selama mereka memberikan harapan yang jelas dan konsisten serta memberdayakan manajemen senior. Yang kedua, teori akuntansi positif. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas, pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Nah, di sini dapat kita lihat gambar kerangka konseptual.
Di sini ada quality of internal auditor, business strategy, dan sustainability reporting. Nah, adapun hipotesis yang pertama H1, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2, strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H3, sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. H5, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. H6, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. H7, manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Nah, di sini ada simpulan, keterbatasan, dan implikasi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dari pembahasan mengenai hasil penelitian, maka dapat disimpulkan 1. Kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI. 2. Strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI. Sustainability reporting berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI. Sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI. Manajemen laba berdampak negatif pada hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI. Manajemen laba berdampak negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI. Manajemen laba berdampak negatif terhadap hubungan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI. Adapun keterbatasan 1. Sampel penelitian ini hanya memeriksa perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100, sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Yang kedua, sampel penelitian ini meneliti perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, sehingga sangat sedikit perusahaan yang mempublikasi yang menghasilkan sampel kecil perusahaan. Yang ketiga, masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Yang keempat, ada perusahaan yang tidak membagikan dividen yang menyebabkan sampel perusahaan terbatas. Sekian review materi saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.